Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi semua, perkenalkan nama saya Kayani dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Syah Wallabi. Nah, pada video kali ini Kayani akan menjelaskan struktur dan fungsi organ tumbuhan. Yuk, kita simak video berikut ini. Hai sahabat, pernah kepikiran gak sih gimana caranya tumbuhan bisa tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup? Kali ini kita bakal bahas bareng tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Dijamin seru dan makin paham. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar tidak ketinggalan video terupdate channel Kayani. Let's go, kita mulai. A few moments later. Oke, yang pertama ada akar. Akar itu ibarat pondasi buat tumbuhan loh. Fungsinya bukan cuma buat nyerap air dan mineral dari tanah, tapi juga jadi jangkar biar tumbuhan tidak gampang roboh. Akar ada dua jenis utama, yaitu akar serabut yang seperti benang-benang kecil dan akar tunggang yang seperti wortel atau singkong. Fun fact, beberapa tumbuhan juga menyimpan makanan di akarnya. Ada tanaman seperti wortel yang bisa kita makan. Keren kan? Akar juga berperan dalam menyimpan cadangan makanan, misalnya tanaman seperti umbi jalar dan singkong menggunakan akarnya untuk menyimpan energi dalam bentuk pati. Ini yang bikin mereka bertahan hidup di kondisi ekstrim. Selain itu, beberapa tumbuhan memiliki akar napas seperti bakau yang membantu mereka bertahan di tanah lelumpuran dan kurangnya oksigen. Gak cuman itu, akar juga bisa berinteraksi dengan mikroorganisme baik di dalam tanah. Misalnya, bakteri Rhizobium yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan bisa membantu mengikat nitrogen dari udara untuk menyuburkan tanah. Jadi, akar bukan sekedar penopang doang, tetapi juga mempunyai banyak peran penting buat tumbuhan dan lingkungan. Yang kedua, batang. Lanjut ke batang. Bayangin deh, kalau tumbuhan gak punya batang, pasti lemes. Nah, batang ini tugasnya nggak cuma menopang tumbuhan, tapi juga jadi jalan raya buat nutrisi dan air supaya sampai ke seluruh bagian tumbuhan. Ada batang yang keras seperti pohon jati dan ada yang lebih melunak seperti bayam. Oh iya, beberapa batang juga bisa menyimpan air seperti batang kaktus yang bikin dia kuat bertahan di gurun. Amazing banget gak sih? A few moments later. Batang juga bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis loh. Misalnya, pada kaktus dan beberapa tumbuhan sukulen lainnya, daun kecil atau berubah jadi duri untuk mengurangi penguapan. Jadi, batang yang mengambil alih peran fotosintesis. Canggih kan? Beberapa batang juga mengalami modifikasi untuk menyimpan cadangan makanan seperti tebu dan kentang. Tumbuhan ini bisa menyimpan gula atau pati dalam batang sebagai sumber energi. Selain itu, batang juga bisa berperan dalam perkembangbiakan vegetatif. Contohnya seperti pada tanaman jahe dan bambu yang berkembang biak melalui rimpang. Yang ketiga, daun. Next, kita ke bagian daun. Bisa dibilang, daun ini adalah dapurnya tumbuhan. Kenapa? Karena disinilah proses fotosintesis terjadi. Dengan bantuan sinar matahari, klorofil dalam daun bisa mengubah air dan karbon dioksida jadi makanan buat tumbuhan. Selain itu, daun juga punya stomata, alias pori-pori kecil yang membantu pertukaran gas dan penguapan air. Jadi, selain bikin tumbuhan tetap segar,
Daun juga berperan besar dalam keseimbangan oksigen di bumi. Mantap kan? A few moments later. Daun tidak cuma punya bentuk yang unik, tapi juga adaptasi khusus buat pertahanan hidup di lingkungan tertentu. Contohnya, daun teratai yang lebar dan mengapung di air, supaya menangkap cahaya matahari lebih maksimal. Sementara itu, daun kaktus berbentuk duri untuk mengurangi penguapan di lingkungan yang kering. Selain buat fotosintesis, daun juga bisa dimodifikasi jadi organ pertahanan loh. Misalnya pada tanaman Pinus flytrap, daun mereka berfungsi sebagai perangkap serangga untuk mendapatkan tambahan nutrisi. Ada juga daun yang berperan sebagai penyimpanan air, seperti pada tanaman lidah buaya. Lanjut, bunga. Nah, kalau bunga sih udah nggak asing lagi ya. Selain cantik, bunga punya fungsi penting sebagai alat reproduksi tumbuhan. Di dalam bunga ada bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, dengan bantuan angin, air, atau serangga seperti lebah, bunga bisa melakukan penyerbukan yang nantinya menghasilkan biji. Makanya, tanpa bunga, tumbuhan berbunga tidak bisa berkembang biak. Jadi, lain kali kalau lihat bunga, ingat ya, dia bukan cuma indah, tapi juga punya peran besar. Bunga juga punya cara unik untuk menarik penyerbukan loh. Beberapa bunga menghasilkan nektar manis buat menarik lebah dan kupu-kupu. Sementara yang lain, seperti bunga bangkai, mengeluarkan bau menyengat untuk menarik serangga tertentu. Beda bunga, beda strategi. Yang terakhir, buah dan biji. Sekarang kita bahas buah dan biji. Buah itu bukan cuma enak dimakan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung biji. Nah, biji ini adalah calon tumbuhan baru yang bakal tumbuh kalau kondisi lingkungannya cocok. Contohnya biji mangga yang bisa tumbuh jadi pohon mangga besar yang ditanam. Seru banget kan? Ada juga buah yang menyebarkan bijinya dengan bantuan angin, air, atau hewan. Makanya, semakin banyak pohon yang tumbuh, semakin hijau bumi kita. Ayo, kita lebih peduli sama tumbuhan. Ada juga buah yang menyebarkan bijinya. Buah juga punya berbagai cara untuk penyerbukan bijinya. Ada yang terbawa angin seperti dandelion, ada yang terlempar seperti pohon kembang api atau echbalium, dan ada juga yang dimakan hewan dan dikeluarkan bersama kotoran sehingga bijinya tersebar jauh. Jadi itu dia gengs, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Setiap bagian punya peran penting buat bikin tumbuhan tetap hidup dan berkembang. Dari akar sampai buah, semua bekerja sama biar tumbuhan bisa tumbuh dengan sehat. Semoga kalian jadi makin paham ya teman-teman. Kira-kira teman-teman udah paham ya mengenai materi yang sudah dijelaskan. Semoga kalian jadi makin paham, makin semangat belajar, dan makin cinta sama lingkungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat video keren lainnya. Sampai ketemu lagi. A few moments later. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.